Nah, kita melanjutkan pembacaan hadis. Malam ini memasuki hadis yang ke-20. Yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadithu sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian daripada manusia atasnya wajib atas manusia tersebut bersedekah. Jadi sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita itu banyak itu. Berapa sendi yang ada pada diri kita disebutkan adalah 360 sendi. Jari kita nih ada sendi-sendinya. Jari kelingking ada sendinya. Semua jari kita ada sendinya. Batis kita ada sendinya. Awak kita nih ada sendinya. Berataan sendi yang ada pada diri kita 360. Jadi sendi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sedekahi tiap harinya. Sedekah tadi tujuannya untuk apa? Sedekah tadi tujuannya untuk mensyukuri sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita. Coba jari pian ini, nah kalau kada sendinya kada kawa bergerak, kada kawa dipungsiakan. Maka ketika ada sendi pian berfungsi, nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Batis pian kada kawa berjalan kalau sendinya tadi kada berfungsi atau kada ada sendinya. Batis pian kada ada sendinya, kada kawa berjalan. Maka ketika Allah berikan sendi, berfungsi sendi tersebut, itu nikmat yang besar daripada Allah. Pian kawa tulak ke pengajian, pian kawa tulak ke masjid, pian kawa tulak bertukar ke pasar, pian kawa tulak kemana-mana, berziarah kepada para habaib, kepada para wali-wali. Itu berkat sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi wajib disedekahi. Bagaimana cara kita mensedekahi sendi-sendi kita tadi? Bagaimana cara kita mensyukuri sendi-sendi kita tadi? Kada harus pakai duit. Kalau yang hadis sebelumnya semalam itu kan dijelaskan sedekah itu kada harus pakai duit. Sedekah bisa dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedekah juga ngarannya. Atau dengan bacaan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu sedekah juga ngarannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Arti ini sambungan dari sebelumnya tadi. Setiap sendi-sendi daripada manusia wajib atas manusia untuk mensedekahinya di setiap hari yang mana pada hari itu muncul matahari. Artinya tiap hari kita harus mensyukuri 360 sendi tersebut. Tiap hari, yang mana pada hari tersebut muncul matahari. Muncul matahari kan tiap hari. Nah, tiap hari disyukuri. Kayak apa caranya? Nah, Rasulullah melanjutkan cara-cara kita mensedekahi sendi-sendi tadi. Di antaranya, ini contohnya aja, Sidin menyebutkan sebagian. Dan kita bisa kembangkan sendiri kena. Ta'dilu bainas naini sadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang itu sedekah. Pian tu na adil
di antara dua orang, sedekah. Pian berisi murid misalnya adil di antara murid-murid pian tadi, itu sedekah. Pian jadi jurnalis, tahulah jurnalis pian. Jurnalis itu wartawan. Jurnalis itu tukang menulis berita, itu jurnalis itu ngarannya. Atau tukang menyampaikan berita, itu jurnalis. Nah, jurnalis itu apabila inya adil di dalam menyampaikan berita tadi, maka itu dihitung sedekah juga. Adil. Lain gara-gara inya mendukung, misalnya mendukung satu calon, lalu calon tadi dipuji-pujinya terus, calon yang satunya disambatinya terus. Ini kada adil di antara dua orang. Jadi wartawan yang adil itu inya akan memuji dua-duanya kalau memang ada kebaikan pada dua-duanya, dan dia akan menghabarkan yang tidak baik di antara keduanya. Memang itu harus dihabarkan. Ketika orang hendak jadi pemimpin itu kan, memang inya harus siap. Kebaikannya disambati orang, kejelekannya disambati orang juga. Jadi wartawan ini memang inya adil. Apa sebujurnya itu disampaikannya. Kada pilih kasih, kada berat sebelah. Orang yang adil di antara dua orang, maka dia telah melakukan sedekah, melakukan kebaikan, diberikan oleh Allah pahala. Jadi hakim misalnya dalam persidangan, jangan pilih kasih, jangan pilih kasih, harus adil seadil-adilnya. Di antara apa? Terlapor lawan yang melapor. Harus adil antara terdakwa dengan apa? Penuntut. Itu harus adil hakim tadi. Kada boleh pilih kasih. Oh, aku ketujuh lawan anu nih. Aku ketujuh lawan buhan penuntut jarnya. Biar aja sudah aku aku terima tuntutannya dan terdakwa kujeblosakan ke penjara. Kada boleh. Ketika inya adil, inya dasar mencari mana fakta, dasar mencari mana yang salah, mana yang kada. Apabila salah dia penjarakan, apabila kada salah inya kada wani memenjarakan terdakwa tadi. Nah, ini adil. Ketika inya adil, maka itu seperti bersedekah. Berpahala hakim tadi. Jadi hakim itu, kalau orang jadi hakim itu bisa parak lawan surga, bisa parak lawan neraka. Kalau adil, parak benar lawan surga. Kalau inya kada adil, parak benar lawan neraka. Nah, kemudian wa tu'inu, wa tu'inu, dan engkau menolong ar-rajula fi dabbatihi, seseorang di dalam kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, kemudian engkau mengangkatnya atas kendaraannya. Jadi menolong orang kada kawan naik ke atas kendaraan, pian bantui, pian dorongakan muridnya misalnya. Kalau bahari itu kan kendaraan itu kuda tinggi banar, jadi hendak naik itu ngalih. Nah, dibantu itu didorongkan supaya nyaman naiknya. Atau misalnya ada kai-kai hendak naik beca, nah pian bantu ya kan, pian tuntun nakadnya sampai sidin tadi sampai naik duduk di beca tadi dengan selamat. Nah, atau misalnya ada nini behuban sudah, nini behuban sudah, giginya tinggal 2 misalnya, pina bungkuk sudah berjalan misalnya, membawa angkutan banyak banar, tas ganal banar. Nah, mbah tu pian masuk akan inya ke dalam taksi dengan selamat, dengan aman. Nah, itu namanya sedekah juga. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau engkau mengangkatkan baginya barangnya di atas kendaraan, maka itu sedekah juga. Sidin tadi membawa tas ganal banar, lalu pian angkutakan.
Sudah pian angkutakan, pian dorongakan, pian apa, pian dorongakan, pian tuntun pulang sidin benaik di dalam taksi tadi atau kai-kai tadi. Sidin bawa bawaan juga, bawa barang banyak. Lalu pian tuntun sidin naik ke dalam beca, kemudian pian bawa akan juga barangnya, pian angkutakan, pian andak di muka tukang becanya. Kan ada tuh di belakang becanya tuh kan ada tempat sagentas, di situ pian andak akan, itu termasuk sedekah juga. Jadi banyak cara untuk pian melakukan sedekah sebagai tanda syukur pian atas sendi-sendi yang Allah berikan tadi. Wal kalimatu thayyibah shadaqah, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik contohnya apa? Ucapan yang baik contohnya misalnya gara-gara pian berucap lalu orang misalnya bebas daripada penjara, inya kada bersalah, lalu pian memandiri polisi, lalu pian memandiri bebuhan yang berkewajiban di dalam menangani masalah kemasyarakatan, polisi, hakim misalnya pian pandiri atau pian menjadi jaksa, lalu pian bepandir dengan pandiran tadi, orang yang kada bersalah tadi jadi bebas, itu sedekah juga. Atau gara-gara pandiran pian tadi orang mendapatkan kebaikan, orang dapat kebaikan, misal pian ini melihati ada kawan pian hendak benar naik umroh, tulak umroh, tapi kada berduit. Lalu pian datang lawan Pak Haji sugih. Karena Pak Haji itu ada juga kada sugih. Tulak haji bahari kada pakai duit seorang, tuh Pak Haji kada sugih. Datang wadah Pak Hajinya, Pak Haji ulun ni maras benar melihat kawan ulun tuh nah. Setiap hari bepandir masalah umroh terus. Tapi kada ada duit hendak tulak. Cakanya pian ada duit labihan je. Jaka sedekahkan duit pian sagan sidin tuh nah, nyaman ke sidin kawat tulak ba umroh. Banyak banget pahala pian tuh menolongi orang. Himung banar sidin kalau pian beriakan, pian sedekahkan duit pian sagan sidin berangkat umroh. Lalu haji tadi tergerak hatinya, ilah ba apa jua kau duitku ku simpan aja di ATM, lebih baik ku ambil 50 juta ku bariakan lawan orang itu, ku sedekahkan seagan tabungan aku di akhirat. Jadi gara-gara pandiran orang tadi, lalu haji tadi mengeluarkan duit 50 juta membantui kawannya sagan tulak umroh. Pandiran tadi itu sedekah juga. Nah, dengan pandiran itu bisa jadi sedekah, bisa jadi amal soleh, ganal bana pahala. Sama dengan pahala pian bersedekah 50 juta, padahal haji tadi yang bersedekah 50 juta. Tapi karena pian yang membawai haji tadi supaya bersedekah, maka pian dapat juga pahalanya. Nah, inilah cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nang kayak apa caranya kita mensyukuri sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita. Berapa tadi sendinya jumlahnya? 360. Jadi dalam sehari itu harus minimal ada 360 pahala yang kita dapatkan. 360 kebaikan yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita terhadap sendi yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian pada suatu ketika Rasulullah bersabda, Abdalus sadaqati sadaqatul lisan, paling abdolnya sedekah adalah sedekah lisan. Jadi kalau pian tuh kada beisi duit, gampang ada cara lain sagan pian bersedekah. Ada cara lain sagan pian berbuat baik lawan orang. Jadi kada semata-mata tuh berataan harus duit, kada. Pian hendak mendapatkan pahala yang ganda kada harus pakai duit. Ketujuh, menolongi orang dengan lisan pian, dengan pandiran pian, itu disebutkan oleh Nabi paling abdolnya sedekah. Paling abdolnya sedekah adalah sedekah lisan.
Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma sadaqatul lisan?" Bagaimana sih caranya sedekah lisan itu? Apa sih itu sedekah lisan wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Asy-syafa'atu tafukku bihal asir." Pertolongan yang mana dengan lisanmu tadi, yang mana dengan pertolonganmu tadi, dengan ucapanmu tadi dapat membebaskan orang yang ditawan, orang yang dipenjara jadi bebas karena pandiran pian tadi. Watahqanu bihaddam, dan dapat merukunkan perseteruan di antara dua orang. Ada orang berkelahi karena pandiran pian tadi jadi baik. Karena pandiran pian tadi jadi baik, itu sedekah lisan juga. Jadi kayak ini kalau ada orang berkelahi itu diakurakan, jangan malah dibumbui, malah dipanas. Oh itu dasar mauk itu, dasar perimuar itu, tambah muarinya. Coba dibaik-baiki kayak itu nah. Caka ikam tuh baikan aja, apa jiwa bermusuhan yang kayak ini, hendak sampai akhirat kayak ikam bermusuhan yang kayak ini. Jadilah orang yang bersih hati, yang kada hendak orang lain celaka, kada hendak orang lain dapat yang kada baik. Ayo kita nih punya hati yang rahmat, kasih sayang gitu nah. Orang kasih sayang kada mau bermusuhan. Orang yang kasih sayang diisi hati rahmat kada mau muar-muaran tuh kada mau. Akhirnya baik kayaknya. Ini sedekah lisan. Sedekah lisan, jadilah pian perekat, pengakur, bukan pemecah, bukan menambahi orang yang berkelahi tambah berkelahi. Ini banyak yang kada sadar nih. Ini namanya adu domba. Adu domba, peribahasanya itu adu domba. Hati-hati, lebih-lebih bebuhan bebinian. Lelakian sama aja juga. Cuma bebinian yang terbanyak ini, hati-hati. Itu adu domba, dosanya dosa besar. Apabila kita hendak terucap yang kayak itu tuh nah, terucap yang hendak mengadu domba, tahani. Memang nyaman bang, asik bener rasanya mengadu domba tuh sampai orang terkelah itu, rasanya nyaman. Rasa puas bener tuh bang. Cuma harus ditahani, apalagi ini hendak bulan puasa nih. Di antara yang membatalkan pahala puasa adalah adu domba. Ditahan nih bujur-bujur. Kita puasa itu kan yang minum banyu itu aturannya halal. Aturannya halal, tapi karena puasa kada boleh minum. Itu yang asalnya halal, lalu ketika puasa kita kada boleh minum. Makan asalnya halal. Ketika kita puasa kada boleh kita makan. Yang halal aja kita bisa menahan kayak itu nah. Waktu kita puasa, hendaknya yang bujur-bujur haram selama-lamanya lebih lagi kita tahan karena kada nunggu Ramadan bang. Wayah ini sudah tahan nih. Karena fitnah adu domba itu selama-lamanya haram. Kada waktu puasa aja. Waktu puasa lebih ganal lagi dosanya. Nah, jadi hilang akan sifat ketujuh ma'adu domba. Jadilah pian dengan ucapan pian mendamaikan di antara orang yang berkelahi. Kemudian watajurru bihal ma'ruf ila akhik. Kemudian dengan ucapan pian tadi mendatangkan kebaikan kepada saudaramu gara-gara pian bepandir. Orang misalnya tadi dapat sedekah, gara-gara pian bepandir orang ditulakakan umroh, gara-gara ucapan pian lalu orang dapat sembako misalnya. Pian parak lawan pejabat, pang jarum parak lawan pembakal misalnya, pembakal di situ nah ada di higa rumah ulun tuh tetangga kada bisa dapat sembako, kada bisa dapat santunan, orangnya sakit. Lalu pembakal, iya kah jar, lalu pembakal tadi mengirim sembako kepada orang tadi. Gara-gara apa? Gara-gara pandiran pian. Maka pandiran pian tadi itu adalah sedekah juga. Cari banyak-banyak pahala dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Kemudian watadfa'u anhu kurbatahu, menolak daripada orang tersebut kurbatahu, kesulitannya. Orang dalam kesulitan, dalam suatu yang yang kada nyaman bagi dirinya, lalu pian meolah inya tadi hilang kesulitannya dengan ucapan pian, lalu orang tadi menjadi lapang hatinya karena ucapan pian, maka itu sedekah juga. Misalnya orang ini ada masalah,
mau aku nih curhat panglawan nikam, aku ini ada masalah rumah tangga nang kayak ini bener lawan lakiku kayak ini pakai macam-macam. Lalu pian tadi bepandir menasihatinya, kayak ini nang kayak ini solusinya ikam tuh jangan tapi memamai laki ikam, jangan. Kalau laki ikam itu datang daripada begawi, ulahkan teh, ulahkan kopinya, sayang tuh lawan ikam. Tapi kalau ikam tuh kada heran-heran lawan inya, bajunya kada ditapasakan, makanan kada disiapakan, nyatainya sarik lawan ikam, nyatainya kada cinta lawan ikam, nyatainya hendak berbini lagi. Coba ikam itu bujur-bujur melayani laki kada mau, panggilnya mencari lagi. Nah lalu ini ilu dasar bujur jua pian nih kawan nih, dasar bujur jua. Ayo ja, terima kasih banyak, lapang sudah hatiku nah. Insyaallah aku lakukan apa yang pian padahakan tadi. Wah, dengan ucapan tadi orang tadi hilang masalahnya. Dengan ucapan nasihat tadi, solusi tadi, orang tadi menjadi senang hatinya. Maka itu adalah sedekah juga. Itu afdolnya sedekah itu. Nah, kemudian wa bi kulli khatwatin tamshiha takhtuha ila salati sadaqah. Dan dengan setiap langkah yang mana langkah tadi engkau jalankan menuju tempat dilaksanakannya salat, itu adalah sedekah. Nah, setiap langkah yang pian langkah akan menuju salat, sedekah. Apalagi yang jauh rumahnya, berjalan batis pulang. Ada yang mulai gang sana tuh berjalan batis ke masjid Baitul Khair sini, banyak benar pahalanya tuh. Tiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan kalau langkahan yang sebelah kanan itu pahala, satu pahala ini dapat. Langkahan sebelah kiri satu dosa diampuni oleh Allah. Jadi melangkah kanan bertambah pahala, kiri diampuni dosa. Langkah kanan bertambah pahala, kiri diampuni dosa. Sungguh luar biasa orang yang mau istiqomah berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi berjalan menuju tempat sholat itu adalah sedekah juga. Tinggal sepeda. Kalau bersepeda pahala juga, cuma tak kurang pahalanya. Paling pahala bensinnya yang dihitung, berapa bensinnya habis itu dia yang dihitung tuh. Lawan pahala tangan nih nak bergerak itu dihitung juga tuh. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ada pahala khusus lagi daripada untuk orang yang ke masjid berdahulu. Inya ke masjid ini beristilah hendak menunggui, kada di waktu qomat, kada di waktu sudah orang sembahyang hanya datang. Inya datang ke masjid, masuk di masjid menunggui azan, menunggui dilaksanakannya sholat. Maka ini pahalanya lebih ganal lagi. Langkahannya tadi, setiap langkahannya inya mendapatkan 10 pahala. Nih yang datang berdahulu beristilah hendak menunggui sholat di dalam masjid. Setiap langkahnya 10 pahala. Iza tataharra rajulu sum'atal masjida yar'as shalah, jika bersuci seseorang berwudu di rumahnya kemudian dia mendatangi masjid dan dia menunggu sholat, maka dicatat oleh malaikat setiap langkahnya menuju masjid tadi 10 pahala. Dan ini apakah untuk sholat aja? Kada. Langkahan pian untuk segala kebaikan-kebaikan itu dihitung pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pian berjalan menuju majelis, setiap langkahnya pahala. Misalnya pian berjalan untuk berceramah atau mengajar, setiap langkahnya pahala. Pian berjalan menjenguk orang sakit, setiap langkahnya pahala. Dan semua ketaatan-ketaatan langkahan pian tadi dihitung pahala. Pahala tadi dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur pian atas nikmat sendi-sendi yang Allah berikan kepada pian. Wa tumitul adza
anit tariqi sadaqah. Ini terakhir nih. Dan engkau menghilangkan gangguan daripada jalan, itu adalah sedekah. Di jalan misalnya ada kotoran ayam, yang mana pian kesian kalau ada orang terjajak tahi ayam tadi, kesian juga aja kalau terjajak tahi ayam orang, lalu pian beristilah ambil tahi ayam tadi pian hilang akan, kada pakai tangan langsung bang, kada. Pian ambil misalnya ambil kantongan, lalu pian bungkus tadi pian buang ke tempat yang layak untuk membuang kotoran. Nah, ini pahala sedekah. Kemudian misalnya ada durian misalnya, durinya jakanya ada duriannya kah? Kada apa-apa di tengah jalan. Durian satu ikat diandak di tengah jalan tuh jangan disingkirkan, biar aja orang kada bakalan teranjah juga, paling diambilnya. Misalnya ada paku lah, contoh yang pas tuh ada paku misalnya, maka paku ini mengalihi benar pian. Orang berkendaraan tuh nak kempes akhirnya. Lalu mencari bengkel hendak menambal. Kalau bengkelnya jauh, tambah tersiksa lagi mendorong kendaraannya jadi ke tempat bengkel tadi itu. Nah, itu menyusahkan benar. Maka dengan pian menghindarkan atau menghilangkan paku yang ada di tengah jalan tadi, itu pahala sedekah. Itu kebaikan. Nah, itu kebaikan. Itu banyak itu pepaci. Itu jangan sembarangan buang pian, pepaci, paku di tengah jalan jangan sembarangan, kesian orang. Kalau orang kada berduit pang kayak apa jua, besangu duit 5.000 aja nah, pecah ban, kesian banar. Mbah tuh jua jar tukang bannya pulang, ini banyak benar bocornya sudah nih jar. Ini ganti ucus saja nih. Kesiannya pulangnya, ini jar berhutang barang lah, kada apa-apa lah berhutang, ayo jai berhutang. Akhirnya hutangnya lawan tukang ban. Nah, kesian kalau. Jadi hindarkan segala yang mengganggu orang di jalan. Wahajarin batu ganal misalnya, batu ganal kalau tersepak orang bahaya, sakit orang. Nah, dihindarkan batu tadi. Jangan malah bangga, siapa kakeknya tuh jar yang tersepak tuh jar. Malah iya bangga orang celaka, ini kada boleh. Wahayawanin, ada hewan, ada ular misalnya. Ada ular di tengah jalan, disingkirkan, ularnya bahaya. Ada misalnya binatang yang lainnya di tengah jalan tadi, hindarkan. Kalau ada kekanakan kena main-mainan di tanah, jauhkan. Dan lain sebagainya. Segala yang mengganggu di jalan, hindarkan. Maka pian mendapatkan pahala sedekah. Diriwayatkan daripada Abi Barazah radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bihi, ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku dengannya. Maka kata Rasulullah, azilil aza an tariqil muslimin, hilangkan gangguan-gangguan daripada jalanan kaum muslimin, hilangkan itu yang mengganggu orang. Dan sampai-sampai disebutkan bahwasanya sebagaimana disunnahkan untuk menghilangkan gangguan di jalan, maka disunnahkan pula jangan melemparkan sesuatu gangguan ke jalan. Itu tadi sudah dijelaskan. Wa yasihu an yakuna dakhilan fil hadis bi an yuqala ma'na tumitul adza tuzilu haqiqatan aw hukman bi an tatruqa ilqa'ahu. Nah, sudah ginlah. Nah, intinya semua amal soleh itu adalah dihitung sedekah, dan itu sebagai syukur kita terhadap sendi-sendi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan.
Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita persiapkan. Apa persiapannya? Persiapkan kita program mulai wayah ini. Apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan? Program sudah, waktunya tenang. Misalnya sebelum subuh apa, habis subuh apa, sebelum zuhur apa, habis zuhur amalan apa, sebelum asar amalan apa, habis asar amalan apa, habis maghrib. Itu tentu akan sudah jadwal ibadah pian di bulan Ramadan. Ada satu Habib yang nama beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sidin kalau datang bulan Ramadan mengumpulkan anak-anak Sidin. Sidin bertakun, wahai anak-anakku, coba Pang jelaskan lawan aku apa saja amalan yang akan kalian lakukan di bulan Ramadan. Lalu anaknya satu-satu menjawab, ulun bayi hendak mengamalkan anu, ulun bayi hendak mengamalkan anu, ulun bayi hendak mengamalkan anu di bulan Ramadan. Masing-masingnya menyebutkan amalan apa yang hendak dilakukan di bulan Ramadan. Jadwalnya sudah ada. Nah, jangan kenapa sudah masuk Ramadan hanyar menjadwal tuh, kebanyakan lalai karena kalau sudah masuk bulan Ramadan hanyar menjadwal tuh mulai wayah ini sudah mengajinya kapan, tadarusnya kapan tuh diatur sudah mulai wayah ini. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tadi habis menakuni anaknya, Sidin berpandil lawan anak-anaknya, wahai anak-anakku, siapa di antara kalian yang berjualan waktu, yang berjualan umur? Aku ini, ujar Sidin, aku ini sebelum Ramadan sudah ibadahku itu 24 jam. Jadi hendak menambah ibadah tuh kada kawa lagi. Hendak benar menambah ibadah kayak babuhan ikam nih nah. Kawa menambah amalan ibadah di bulan Ramadan, sedangkan aku 24 jam sudah penuh. Hendak menambah lagi nah 25 jam kah sehari, 30 jam kah sehari, kawa juga aku menambah amalan. Nah, ini suatu pelajaran yang berharga. Artinya hendaknya kita yang banyak lalai di luar bulan Ramadan, jangan kita biarkan di bulan Ramadan itu kayak itu aja. Sama di luar Ramadan lawan di dalam bulan Ramadan jangan sama. Harus di bulan Ramadan kita lebihkan amalan kita daripada sebelum bulan Ramadan, diatur mulai wayah ini. Dan yang amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah pian banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Kalau perlu tuh sebelum subuh baca Qur'an, habis subuh baca Qur'an, sebelum zuhur baca Qur'an, habis zuhur baca Qur'an, sebelum asar baca Qur'an, habis asar baca Qur'an, sebelum maghrib baca Qur'an terus, habis tarawih baca Qur'an. Dianjurkan di bulan Ramadan tadi banyak-banyak khatam Qur'an, banyak-banyak. Kalau kada kawa sekali barang, jangan sampai kada khatam. Caranya nang kayak apa? Ini cara sekali khatam. Nah, cara sekali khatam bagi yang lambat mengajinya. Kalau yang lambat nih kan kada kawa dipaksa, banyak-banyak khatam sekali barang. Kayak apa caranya? Nah, sebelum subuh baca 1 lembar, habis subuh baca 1 lembar, sebelum zuhur 1 lembar, habis zuhur 1 lembar, sebelum asar 1 lembar. Nah, kayak itu. Setiap sholat 5 waktu sebelumnya selembar, setelahnya selembar. Maka setiap hari dapat 1 juz. Sebulan dapat 30 juz. Itu kalau 30 harinya. Tapi kalau 29 aja, lalu pian hari yang terakhir itu pian tambahi. Berarti sebelumnya 2 lembar, sesudahnya 2 lembar. Itu kalau misalnya Ramadannya 29 aja. Nah, jadi kawa pian menghatamkan Quran sekali barang. Tapi kalau pian semangat 2 kali, 3 kali lebih bagus, 4 kali, 5 kali sampai 10 kali lebih bagus lagi pian menghatamkan Al-Quran. Jadi dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran, pina ada waktu kosong baca Quran, maka akan berkah Ramadan pian tadi. Karena Ramadan itu disebutkan syahrul Quran, bulannya Quran. Ramadan alladzi unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka mulai wayah ini latih sudah. Latih mulai wayah ini baca Quran banyaki daripada biasanya. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Penutupnya Habib.
Barang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اكفِ السلام والصحة والعافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل الله منكم إنا بكم تقبل يا كريم. Diumumkan kembalilah kita nanti mulai majelis kembali 2 kali Rabu setelah 2 kali malam Rabu setelah Lebaran. Pun. Nggih. 26 itu. Kalau kena rembukan namanya Pak Kemis. Nggih.